Hai, pada bab ini kita akan mempelajari tentang mengembangkan keterampilan kepemimpinan mata kuliah leadership Jumat 8 September 2023 FEB Universitas Lampung dengan dosen pengampu tercantik dan terkece kita, Ibu Nova Mardiana. Ini dia kelompok kami, kelompok 2. Tujuan pembelajaran ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pemimpin dalam mengatasi konflik dan menghadapi situasi krisis dengan solutif. Pemimpin yang efektif harus menjadi teladan dalam perilaku dan nilai-nilai yang dipegang. Pemimpin perlu mendorong kreativitas dan inovasi dalam tim atau organisasi. Nah, apa aja sih yang kita pelajari di materi ini? Yuk kita simak penjelasannya dari Ibnu. Poin yang pertama yaitu 90 hari pertama sebagai pemimpin. Kedua, belajar dari pengalaman. Ketiga, membangun kompetensi teknis. Keempat, membangun hubungan efektif dengan atasan. Kelima, membangun hubungan yang efektif dengan rekan kerja. Keenam, perencanaan pembangunan. Lalu, poin yang pertama yang akan saya bahas yaitu 90 hari pertama sebagai pemimpin. 90 hari pertama ini sangat penting dan merupakan periode kritis untuk keberhasilan pemimpin baru. Persiapan sebelum memulai peran kepemimpinan dilakukan pada 90 hari ini. Hari pertama, membuat impresi pertama yang baik. Pertemuan dengan bos dan tim baru, topik utama yang dibahas dalam pertemuan pertama juga dapat menimbulkan impresi pertama yang baik di hadapan bos dan tim baru. 2 minggu pertama, meletakkan fondasi. 1. Bertemu dengan banyak orang, belajar dan mengembangkan hubungan. Kedua, pertemuan individu dengan anggota tim. 3. Pertemuan 4 mata dengan bawahan langsung. Keempat, pertanyaan yang perlu diajukan dalam pertemuan 4 mata. Baik, bagian yang kelima yaitu pentingnya membuat keputusan berdasarkan kinerja bukan pertemanan. Keenam, bertemu dengan individu yang pernah menjadi bagian tim tetapi lebih memilih pindah ke bagian tim organisasi lain. Nah, 2 bulan pertama yang perlu kita pikirkan yaitu strategi, struktur, dan kepegawaian. Apa sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu artikulasikan visi dan tim serta tujuan jangka panjang dan hubungan antara strategi tim, struktur tim, dan penetapan staf. Kemudian yang kedua yaitu perubahan strategi, struktur, staf harus hati-hati dan dipertimbangkan. Yang ketiga, pentingnya pertemuan tatap muka dengan anggota tim setelah perubahan diusulkan. Kemudian apa yang diperlakukan dalam bulan ketiga? Bulan ketiga kita melakukan komunikasi dan mendorong perubahan, mengaitkan perubahan dengan nilai dan atribut yang dipegang oleh pemimpin serta tindakan nyata yang diperlukan untuk mendorong perubahan, pengaruh keputusan, perekrutan, promosi dan pemecatan dalam perubahan dan pentingnya komunikasi dengan bawahan langsung. Kemudian belajar dari pengalaman, menciptakan peluang untuk mendapatkan umpan balik di rekan kerja, melakukan peregangan 10% untuk menu pertumbuhan pribadi, belajar dari orang lain dan mengamati situasi sehari-hari, kemudian menjaga jurnal peristiwa kepemimpinan sebagai relevansi dan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu mempunyai rencana pengembangan. Selanjutnya yaitu memiliki rencana pengembangan. Rencana sistematis yang menguraikan tujuan dan strategi pengembangan diri akan membantu para pemimpin memanfaatkan peluang yang mungkin terlewatkan. Langkah pertama seorang pemimpin dalam menjalankan kendali atas perkembangan pribadinya adalah mengidentifikasi beberapa tujuan yang sebenarnya. Jika seorang pemimpin tidak yakin tentang apa yang perlu ia tingkatkan, maka ia harus secara sistematis mengumpulkan informasi dari sejumlah sumber yang berbeda. Salah satu tempat seorang pemimpin dapat memperoleh informasi tentang apa yang perlu ditingkatkan adalah melalui tinjauan terhadap kinerja pekerjaan saat ini. Nah, idealnya itu para pemimpin akan melakukan sesi umpan balik dengan atasan mereka sendiri, yang akan membantu mereka mengidentifikasi area-area yang memiliki kekuatan dan kelemahan. Para pemimpin harus memperlakukan umpan balik ini sebagai perspektif yang bermanfaat tentang kebutuhan pengembangan mereka. Para pemimpin juga harus melihat interaksi mereka dengan rekan kerja
sebagai sumber ide tentang apa yang dapat mereka kerjakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang membangun kompetensi teknis. Kompetensi teknis berkaitan dengan pengetahuan dan repertoar perilaku yang dapat dilakukan seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan sukses. Alasan mengapa pemimpin harus memiliki tingkat kompetensi teknis yang tinggi adalah yang pertama, kompetensi teknis telah terbukti secara konsisten terkait dengan tingkat promosi manajerial. Yang kedua, memiliki tingkat kompetensi teknis yang tinggi adalah penting karena banyak pemimpin, khususnya supervisor, lini pertama sering menghabiskan banyak waktu untuk melatih para bawahannya. Menentukan bagaimana pekerjaan berkontribusi pada keseluruhan misi. Langkah pertama dalam membangun kompetensi teknis adalah menentukan bagaimana pekerjaan seseorang berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, orang harus mengevaluasi tingkat keterampilan teknis mereka saat ini dengan mencari umpan balik lisan dari rekan kerja dan atasan, meninjau hasil penelitian kinerja masa lalu. Selanjutnya, menjadi ahli dalam pekerjaan. Ada beberapa cara untuk individu dapat menjadi ahli di bidangnya. Di antaranya yaitu, yang pertama, mendaftar dalam program pendidikan dan pelatihan formal. Yang kedua, mengamati orang lain. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan. Dan yang terakhir, mengejar orang lain. Selanjutnya, mencari kesempatan untuk memperluas pengalaman. Individu dapat meningkatkan kompetensi teknis mereka dengan mencari peluang untuk memperluas pengalaman mereka. Selain itu, dengan mempekerjakan proyek tim, orang dapat berinteraksi dengan anggota unit kerja lain dan seringkali dapat mengembangkan keterampilan baru. Atasan adalah individu yang memiliki kekuasaan dan wewenang yang relatif lebih besar dibandingkan anggota kelompok lainnya. Sejumlah keuntungan memiliki hubungan kerja yang baik dengan atasan. Atasan dan pengikut yang memiliki nilai, pendekatan, dan sikap yang sama akan mengalami lebih sedikit konflik, memberikan tingkat dukungan timbal baik yang lebih tinggi dan lebih puas dengan hubungan atasan pengikut dibandingkan atasan dan pengikut yang memiliki hubungan kerja yang buruk. Beberapa hal untuk lebih memahami dunia atasan. Yang pertama, mereka harus berusaha memahami tujuan pribadi dan organisasi atasan mereka. Yang kedua, para pengikut perlu menyadari bahwa atasan bukanlah manusia super. Salah satu cara pekerja dapat beradaptasi dengan lebih baik terhadap gaya atasan adalah dengan memperjelas ekspektasi tentang peran mereka dalam tim, komite, atau kelompok kerja. Pekerja muda seringkali tidak menghargai perbedaan antara deskripsi pekerjaan dan peran seorang dalam suatu pekerjaan. Membangun relasi yang efektif dengan rekan kerja. Mengingat manfaat hubungan yang kuat dengan rekan kerja, berikut adalah beberapa gagasan tentang cara yang membangun dan memelihara hubungan teman kerja yang baik. Yang pertama, mengenali kepentingan dan tujuan yang sama. Yang kedua, memahami tugas, masalah, dan penghargaan rekan kerja. Dan yang terakhir adalah mempraktikkan teori Y. Sekalipun seseorang mempraktikkan sikap teori Y, mungkin masih sulit bergaul dengan beberapa rekan kerja. Dalam kasus seperti ini, mudah bagi kita untuk menjadi sibuk dengan sifat-sifat yang tidak kita sukai. Hal ini harus dilawan semaksimal mungkin. Intinya, di sini bukan untuk mengabaikan masalah antar pribadi, namun jangan biarkan masalah tersebut lepas terkendali. Rencana pembangunan. Proses ini proses sistematis untuk membangun pengetahuan dan pengalaman atau mengubah perilaku. Tahap pertama adalah melakukan analisis gap, tujuan, kemampuan, persepsi standar yang melibatkan langkah 1 sasaran, langkah 2 kemampuan, langkah 3 persepsi, langkah 4 standar. Fase perencanaan pembangunan. Fase ini yaitu mengidentifikasi kebutuhan pembangunan dengan prioritas yang lebih tinggi. Fase ini mencakup tujuan karir dan pengembangan, kriteria keberhasilan, langkah tindakan, siapa yang harus dilibatkan, dan menilai kembali tanggalnya. Lalu memperluas tugas, sumber daya, dan refleksi dengan pasangan. Memodifikasi rencana pembangunan akan membantu pemimpin untuk mengevaluasi dan memodifikasi rencana pembangunan sesuai kebutuhan dan pengalaman mereka. Lalu ada mentransfer pembelajaran ke lingkungan baru. Terus memperbarui rencana pembangunan, praktik keterampilan baru di lingkungan baru, melatih orang lain dalam keterampilan yang dikuasai. Selanjutnya yaitu studi kasus kemunduran Yahoo.
Pada masa kepemimpinan Marissa Mayer, pada tahun 2012, Marissa Mayer diangkat sebagai CEO Yahoo dengan harapan dapat menghidupkan kembali perusahaan yang saat itu sedang mengalami penurunan. Mayer dianggap memiliki keterampilan teknis yang kuat, tetapi dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin, ia dihadapkan pada beberapa permasalahan. Salah satunya adalah kurangnya kemampuan dalam membangun budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif. Beberapa keputusan strategis yang diambilnya juga kurang transparan dan tidak selalu dijelaskan dengan baik kepada timnya. Ketidakmampuan Mayer dalam mengelola konflik internal dan memotivasi timnya juga menjadi perhatian. Selama masa kepemimpinannya, beberapa pengambilan keputusan yang kontroversial dan perubahan kebijakan yang tiba-tiba berdampak pada kepercayaan karyawan dan produktivitas tim. Selain itu, Mayer juga mengalami kesulitan dalam memahami pergeseran tren di industri teknologi yang sedang berlangsung. Keputusan bisnis yang diambil tidak selalu selaras dengan kebutuhan pasar yang sedang berkembang pesat. Hasilnya, meskipun Mayer melakukan beberapa langkah untuk merevitalisasi Yahoo, perusahaan tetap mengalami penurunan. Dan pada tahun 2016, Yahoo mengalami kebocoran data besar-besaran yang berdampak pada nilai perusahaan dan citra merek. Kasus ini mencerminkan bagaimana kurangnya keterampilan kepemimpinan dapat berdampak signifikan pada perusahaan besar, terutama ketika seorang pemimpin tidak mampu mengatasi tantangan kompleks dalam pengambilan keputusan, pengelolaan konflik, komunikasi, dan pemahaman pasar yang berkembang. Dapat dilihat dari kurangnya Marissa Mayer dalam membangun budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif, serta beberapa keputusan strategis yang diambilnya juga kurang transparan dan tidak selalu dijelaskan dengan baik kepada timnya. Artinya, Marissa Mayer hanya berfokus dalam mengembangkan perusahaan tanpa memperhatikan kesesuaian atau keselarasan antara pengembangan SDM yang ada di perusahaan dengan tujuan Marissa Mayer untuk menghidupkan kembali perusahaan Yahoo tersebut. Penyelesaian. Langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dialami oleh perusahaan Yahoo tersebut yaitu yang pertama, transparansi dan komunikasi yang lebih baik, kedua, membangun budaya kerja yang inklusif dan kolaboratif, ketiga, manajemen konflik dan perubahan, dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang terinformasi. Dengan hal tersebut akan membantu Mayer dalam mengatasi tantangan dan dapat menghidupkan kembali perusahaan Yahoo. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemimpin baru perlu meluangkan waktu di luar kantor untuk mendefinisikan perilaku positif dan negatif terkait atribut dan nilai dalam tim. Membangun hubungan kerja yang efektif dengan rekan kerja melibatkan pengakuan kesamaan minat, nilai, tujuan, dan harapan. Namun, untuk mengakui aspirasi dan minat bersama, pemimpin harus memahami tujuan, nilai, dan minat teman sejawatnya. Sehingga apabila kita ingin menjadi seorang pemimpin yang efektif, diakui, dan dianggap menyenangkan dalam organisasi, kita perlu memahami cara agar keterampilan dalam memimpin dapat ditingkatkan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pergi belajar bareng Bu Asih. Terima kasih. Yo me